Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. PKTV Grecek Beneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam siaran Demokrasi Ekonomi Indonesia bersama Yayasan Proklamator Bung Hatta. Hari ini saya bersama Mas Awan Santosa. Selamat pagi, Mas Awan. Pagi, Sehat? Alhamdulillah sehat. Aziz ya. Alhamdulillah. Jadi pagi ini kita akan berbincang-bincang mungkin kapitas rekta ya, sekitar koperasi ya. Jadi sebelumnya saya kenalkan dulu, Mas Awan ini adalah salah satu pakar koperasi dari ICCI, Indonesian Consortium for Cooperative Innovation. Beliau juga direktur di Institut Mubiarto dan dosen di Universitas Mercubuana Yogyakarta. Ya, jadi saya akan berbincang-bincang dengan terkait banyak hal yang bisa kita perbincangkan, terutama yang konseptual. Dari konseptual sampai yang praktis ya, kalau bisa gitu ya. Dari yang fundamental sampai yang aktual. Ya. Jadi yang pertama ini masalahnya. Jadi pertanyaan saya sepanjang berapa tahun ini tentang kondisi koperasi di Indonesia. Ya. Jadi kita tahu konstitusi kita itu kan menyebutkan bahwa ekonomi kita dibangun atas dasar kerjasama dan basisnya sebenarnya adalah kekeluargaan dan koperasi. Tapi kita tahu sendiri kondisi koperasi di Indonesia ini jauh tertinggal dibanding dengan negara-negara yang kapitalis seperti Amerika, Eropa, apalagi Skandinavia, Jepang, itu kita kalah. Menurut Mas Awan itu kenapa kira-kira? Apa penyebabnya kita tertinggal? Iya, Pak Aziz ini tidak lepas dari konteks Indonesia yang selalu sejak dari zaman dulu itu menjadi arena konsentrasi perebutan sumber daya, terutama sumber daya ekonomi, kemudian juga politik dan sebagainya, sehingga ada banyak sekali kekuatan yang berkepentingan dengan sumber daya di Indonesia tersebut. Di pertarungan antara oligarki ya, baik di dalam termasuk juga di internasional luar negeri, sehingga agenda-agendanya sudah dicanangkan oleh pendiri bangsa ketika merdeka, ketika menyusun konstitusi, ketika kongres koperasi itu tidak kemudian bisa berjalan dengan baik karena selalu berbenturan dengan agenda oligarki tadi. Nah, dalam beberapa hal kita berhasil, dalam banyak hal kemudian kalah ya, sejak dari ketika ada konferensi di Jenewa, Kabinet Indonesia, kemudian menyusun regulasi ke arah bagaimana operasinya pun tidak kemudian lagi sejalan dengan cita-citanya, sehingga kira satu hal itu koperasi selalu menghadapi keadaan yang sulit karena digempur oleh banyak sekali kekuatan. Satu itu, yang kedua memang karena konsentrasi itu kemudian berkooperasinya pun juga tidak bisa sepenuhnya lurus gitu ya, lurus dalam artian ini membangun organisasi self-help, kemudian kedaulatan rakyat, kemudian juga berbasis komunal ya, karena memang akhirnya privatisasi itu sangat kencang, sehingga ketika nyusun regulasi pun juga tidak sepenuhnya mencerminkan bagaimana membangun kooperasi yang sesuai dengan cita-cita konstitusi. Itu kemudian dipersulit lagi keadaannya dengan institusi pendidikan sebagai salah satu tools of social engineering-nya itu juga tidak bekerja maksimal di dalam mendukung agenda-agenda membangun koperasi tadi. Alih-alih itu justru pendidikan kita semakin jauh ya, semakin menjauhkan anak-anak bangsa dengan cita-cita berkooperasi. Jadi baik secara formal maupun juga yang informal dilakukan gerakan koperasi juga belum maksimal, sehingga memang dari sisi regulasinya yang kemudian koperasi bahkan dalam konteks waktu itu dijadikan sebagai alat kepentingan politik ya, kemudian bisa diintervensi oleh penguasa, dan institusi pendidikannya juga tidak related, tidak connecting dengan gerakan koperasi, sehingga koperasi yang banyak itu yang prakteknya dengan mudah kita jumpai itu kemudian juga tidak dibangun berdasarkan cita-cita besar
dengan manajerial yang baik, dengan visi yang kuat, sehingga ya banyak kooperasinya, ada anggotanya, cuma memang semacam terputus dengan cita-cita bagaimana kooperasi ini sebagai instrumen untuk membangun demokrasi ekonomi. Jadi itu secara garis besar Pak Aziz tentang problematika kooperasi khusus dalam konteks Indonesia gitu. Ya, memang saya merasakan orang merasa bahwa berkooperasi itu adalah untuk industri kecil saja ya. Kemudian orang tidak melihat melakukan usaha itu kooperasi sebagai alternatif, sebagai sistem yang bisa digunakan itu sehingga orang mau bikin perusahaan ya PT ya. Terus undang-undang kita juga kayaknya semua diarahkan ke sini, betul ya Mas Andi? Privatisasi, sehingga memang asas individualita itu yang menguat dan mengemuka. Sementara kooperasi ini kan instrumen dari satu sistem yang namanya demokrasi ekonomi yang didasarkan pada falsafah Pancasila. Nah, Pancasilanya ini kan gotong royong, esensinya usaha bersama itu dalam manifestasi ekonomi. Nah, Pancasila yang hasil gotong royong inilah yang kemudian berhasil dikembangkan di banyak negara maju yang tadi disampaikan Pak Aziz. Nampaknya terkesan mereka negara kapitalis, seperti Amerika itu kooperasi pekerjaannya majunya luar biasa, kooperasi pertaniannya, apalagi di Skandinavia ya, di Eropa, di Jepang yang kelihatannya kita ini negara maju, high tech, kemudian kapitalis, ternyata kooperasi taninya itu menguasai pertanian. Di Singapura yang paling dekat dengan kita yang negara dagang kapitalis, ternyata volume perdagangan mereka di sektor itu 60% lebih dikuasai oleh kooperasi pekerja, katanya sekitar 1,5 juta. Sehingga negara maju sekalipun memahami betul bahwa alih-alih bersaing mematikan satu sama lain untuk mencapai tujuan makmuran bersama masyarakatnya, mereka memilih untuk bergotong royong, bekerja sama. Itu sesuatu yang sudah dicanangkan, dicita-citakan sejak Indonesia merdeka lewat atas negara. Sehingga kira ini PR-nya adalah bagaimana membumikan Pancasila gotong royong itu ya, dalam konsultasi sistem demokrasi ekonomi yang alat perjuangan ekonomi utamanya ya kooperasi itu. Nah, sehingga kooperasi itu bukan sekedar kita kumpulan nanti pinjaman, nanti bukan sekedar itu ya sebagai salah satu variabel alternatif operasinya misalnya, tapi lebih dari itu. Operasi ini sebagai satu instrumen untuk bagaimana secara kolektif kita sebagai sebuah bangsa itu mencoba mencapai tujuan nasionalnya, jadi demokrasi ekonomi dan merealisasikan Pancasila. Gitu. Jadi kalau saya lihat memang faktornya cukup banyak ya. Iya. Mungkin political will yang mungkin sejak Harto itu tadi berbagai kepentingan tidak lagi political will-nya mengangkat gotong royong, tapi mengimbau investor asing, investor ya kapitalistik ya. Kemudian dunia pendidikan juga tidak mendukung. Saya ingat dulu saya SD SMP itu masih ada pendidikan koperasi. Masih ada. Sekarang saya tanya alasan nggak ada, nggak tahu. Juga kayaknya ini kan dengan undang-undang kita yang sama sekali terpisah hanya sama konstitusi ya. Konstitusi itu bilang demokrasi ekonomi, tapi undang-undang kita tidak memberi ruang pada demokrasi ya. Mungkin harus PT. Kemarin saya diskusi dengan teman bikin farmasi itu harus PT farmasi. Dulu rumah sakit juga harus PT. Aneh, padahal konstitusi kita ekonomi itu dibangun gotong royong, basisnya adalah koperasi. Tapi undang-undangnya koperasi tidak diberi jalan, betul ya Mas Andi? Betul ya, artinya memang berkali-kali dibuktikan di Mahkamah Konstitusi ketika pemerintahnya DPR bikin regulasi terkait dengan ekonomi, pengelolaan sumber daya itu, kemudian banyak yang dianggap oleh MK itu bertentangan dengan konstitusi. Ada yang 100% dibatalkan, ada yang separuhnya, ada yang bagian-bagian. Ya ada perjuangan itu ada ya. Perjuangan artinya faktual realitas bahwa ada pertarungan nih, pertarungan di tingkat kebijakan, ada yang menginginkan tetap free fight liberalism untuk tetap melanggengkan oligarki mereka, ada yang mencoba bertahan supaya konstitusi ini tetap bisa dipertahankan, agenda-agenda politik ekonomi dijalankan.
Bahkan yang miris kemarin itu sempat kita punya undang-undang koperasi pun ketika diprotes digugat ke MK oleh gerakan koperasi dinyatakan undang-undang koperasinya pun juga bertentangan dengan konstitusi. Nah itu kan jangankan undang-undang yang lain, ya undang-undang koperasinya aja juga dianggap bertentangan. Nah ini sedang akan di. Nah saya ini Pak Mas Awan, ingat itu perbincangan Bustamil Arifin sama Menteri Perdagangan Saranis Prawiro. Oh iya. Pak Harto walaupun itu Pak Harto pengen koperasi itu maju. Ya, mungkin bayar Pak Harto koperasi itu untuk rakyat ya, petani dan sebagainya. Nah itu ada joke ya dari Saranis Prawiro, Pak Bustamil Arifin. Ini nggak ngomong kampanye, Mas Gus gitu ya. Tahu nggak kenapa koperasi di Skandinavia Eropa itu maju? Apa itu? Pertama nggak ada undang-undang koperasi, kedua nggak ada menteri koperasi. Jadi mungkin apa namanya itu sebetulnya tidak perlu undang-undang koperasi itu, harus diakomodir. Karena ini pikiran saya bersama. Justru karena ada undang-undang koperasi itu, seolah koperasi itu kerdil gitu ya. Jadi sama dengan untuk rakyat macam-macam. Mestinya ya disamakan aja dengan korporat yang lain. Jadi tidak kalau untuk usaha itu bukan PT tapi PT dan koperasi itu sejajar gitu ya. Betul ya masalahnya. Artinya itu sejajar. Orang mau bikin koperasi boleh mau koperasi, boleh mau PT, boleh. Koperasi memang ada aturannya sendiri. Tapi itu tidak perlu undang-undang ya. Undang-undangnya undang-undang korporasi. Semua kan korporat, semua kan korporasi kan. Cuma yang satu itu adalah ditentukan oleh pemegang saham, yang satu ditentukan oleh anggota yang banyak itu kan gitu kan. Jadi hanya itu yang membedakan kepemilikan kemudian pembagian distribusi keuntungan itu kan. Kalau tadi dividen atau apa kan gitu, istilahnya. Kalau ini kan SHU kan itu aja. Tapi one man one food koperasi itu semua orang. Tapi bukan berarti sama rasa kan masalahnya. Tetap orang yang berkontribusi yang besar ya dihargai, tapi dimusyawarahkan. Ya gitu ya, betul ya. Jadi saya kira itu tema besar yang kita bahas ini yang menjadi perbincangan banyak kalangan. Nah yang menyedihkan ini saya minta konfirmasi Mas Awan. Di penjelasan undang-undang istilah koperasi dihilangkan, betul ya Mas Awan? Iya, karena di Undang-Undang Sejak Amandemen 2002 itu penjelasan dihapus keseluruhan. Ya, jadi memang di undang-undang yang kita pakai sekarang itu Undang-Undang Dasar itu nggak ada penjelasan. Nah otomatis termasuk juga penjelasan di pasal 33 yang di dalam itu memuat perusahaan yang sudah direlokasi menjadi tidak ada. Tapi menurut beberapa pakar ahli hukum tata negara, selama pasalnya masih ada, itu pasal 33 ayat 1, 2, 3 masih ada, maka bagaimana menafsirkannya itu mau tidak mau harus merujuk ya kepada landasan historis ya filosofis bagaimana pasal itu muncul. Nah, sehingga bagaimana menafsirkan perekonomian itu sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan itu tetap aja tafsirnya adalah bagaimana Indonesia mesti membangun kooperasi tadi yang disampaikan oleh Pak Aziz tadi, sehingga badan hukumnya atau badan usahanya tidak harus kooperasi secara formal, tapi dia bisa yang lain, tapi selama dia dimiliki oleh bersama-sama, kemudian pengelolaan juga diambil oleh bersama-sama, tanggung juga dipikul bersama-sama, sehingga ada banyak varian. Tapi memang yang lekat dengan histori kita, kemudian juga dekat dengan sosiokultur kita, kemudian juga relevan dalam konteks aktual dan politik kita, itu memang gerakan koperasi ya. Sehingga ini meskipun tidak ada penjelasannya, tapi tetap saja secara substansial ya merujuknya harus ke sana. Jadi itu tetap bisa kita jadikan sebagai arahan. Tapi ya seperti sampaikan Pak Aziz tadi, karena koperasi ini organisasi self-help, jadi kalau terlalu banyak diatur sampai terlalu detail teknis ini seperti mengekang ya, kemudian menjadi tersedia ruang celah untuk melawan intervensi politik. Karena memang koperasi sendiri sebagai satu gerakan ekonomi itu seksi untuk mau diintervensi, karena beda dengan gerakan koperasi yang basisnya ekonomi rakyat di negara lain. Indonesia ini 99,9% laku ekonominya itu UMKM. Ya, lalu pangsa PDB kita more than
50-60% juga disumbangkan UMKM. Alhamdulillah Itu sehingga ini diakumulasi menjadi besar, sehingga menarik sekali untuk banyak kepentingan banyak pihak untuk ikut campur tangan mengatur mengarahkan. Selain untuk melindungi mengamankan kepentingan mereka, juga ikut bermain di situ, karena itu tadi pangsanya yang juga besar kalau diakumulasi gitu ya. Jadi ini akan menjadi pertandingan tanpa batas. Bagaimana kita bicara tentang demokrasi ekonomi vis-a-vis yang liberal, kooperasi dengan yang non kooperasi, ini kayaknya pertandingan yang tanpa ada game overnya. Makanya ya kuat-kuatan nih Pak Aziz. Nah, kita kan sudah bercita-cita nih misalnya sejak 47 itu, sejak kongres itu, bagaimana distribusi barang produk ke kebutuhan konsumsi dari masyarakat itu dilakukan oleh koperasi. Artinya cita-citanya itu koperasi distribusi, koperasi konsumen gitu sejak 47 tuh. Tapi hari ini kalau ditanya sudah berapa persen capaiannya, ya itu miris karena nggak ada ngitung. Sejauh mata memandang nampaknya menguasai perdagangan kita sampai retail kan non koperasi. Nah, sementara di Singapura yang bisa sampaikan ada 5,5 juta pekerja ya afiliasi di Firepress kooperatif itu mereka berjuang sejak tahun 70-an gitu, karena ada krisis minyak, harga naik, inflasi, sehingga mereka berserikat untuk membangun organisasi koperasi, core bisnisnya konsumsi, retail. Mereka berjuang selama 40 tahun dari tahun 70-an. Hari ini mereka sudah mencapai 60%. Nah, artinya visi-visi besar diikuti dengan determinasi dari sisi militansi ideologi, profesionalitas manajerial, kolaborasi, network, kemudian bersama langkah itu yang menjadi penting, dan bangsa Indonesia harus dibawa ke sana. Kita cita-citanya ini koperasi di forum di perdagangan bagaimana sih, di pertanian bagaimana, di perkebunan bagaimana, di industri bagaimana, harus ada. Kalau enggak ya berbagai inovasi, modernisasi, kemudian korporatisasi, koperasi dan sebagainya itu ya hanya berhenti di lingkup-lingkup yang terbatas dari sisi signifikansinya. Ya, karena di berbagai negara maju manapun indikasi koperasi maju itu ketika koperasi basis ekonomi rakyat mereka yang maju. Di Jepang petaninya, di Singapura buruhnya, kalau di Skandinavia tadi ya mostly juga petani sampai ke konsumen, sampai ke buruhnya. Di Jerman itu petani, kemudian konsumen, produsen yang ngambil kredit di koperasi kredit mereka, sehingga basis itu. Nah, sehingga walaupun hari ini kita ini kan Pak Aziz yang aktual kan kita mau ngembangin, kita mau reformasi koperasi ini dengan undang-undang koperasi yang baru, kita mau ke arah koperasi modern tuh pemerintah, kita mau ke arah koperasi multi pihak, tapi jangan lupa bangunnya harus berdasarkan sektor-sektor basis tadi. Karena kalau enggak nanti bisa ada gap nih, di satu sisi koperasi yang didorong ke koperasi jasa, koperasi high tech, koperasi berbasis kreatif itu maju, tapi di basis enggak. Nah ini akan jadi dualis ketimpangan yang koperasi Indonesia akan maju, demokrasi ekonomi akan maju kalau basisnya ini yang maju. Jadi itu belajar atau melihat dari di negara-negara maju. Namanya negara maju itu ketika rakyatnya yang maju. Karena kalau bukan rakyatnya yang maju, tapi ya pemilik teknologinya, kemudian kapitalnya maju, ketimpangan, itu mereka berkembang terus. Nah ini middle yang maksud basis itu apa? Basis itu tempat di mana mayoritas pelaku ekonomi ada di situ. Pertanian rakyat, industri rakyat, perdagangan rakyat, perikanan rakyat, ya. Tapi kalau secara UMKM maju gitu. Iya, kalau secara individual pangsanya besar tadi, pangsanya sekitar 45-50%, hampir mendekat 60% PDB nasional kita semua UMKM. Besar, tapi ketika dibagi oleh 99,9% menjadi kelihatan kecil. Besarnya itu karena akumulasi. Artinya timpangnya itu adalah usaha besar korporasi yang basisnya PT tadi, yang sebagian dikuasai oleh para pemodal luar negeri itu yang hanya 0,01% itu menguasai lebih dari 40% gitu. 0,1% jumlah pelakunya itu menguasai 40% kue ekonomi ya PDB, sementara yang 99% menguasai 50% yang sampai 55% ya. Artinya ini timpang. Nah ini hal seperti ini kan yang dulu sejak kita merdeka mau dikoreksi.
Ya berangsur-angsur yang mayoritas ini yang kemudian bisa menguasai lebih banyak ekonomi. Itu kan Bung Hatta yang sampaikan piramid tuh, observasi Bung Hatta saya mengatakan piramid tuh, yang elit Eropa yang segelintir sedikit itu menguasai banyak ekonomi. Sementara yang masa pribumi rakyat yang banyak itu hanya menguasai sedikit. Nah ini yang mau dibalik dengan pasal 33. Sehingga koperasi ini mengemban amanah untuk bisa berangsur-angsur membalik ini. Ketika enggak ya berarti koperasi masih menjadi artificial instrumen ekonomi yang penting kegiatan jalan, semakin jalan ya itu oke, Mas. Itu bukan seperti yang kita cita-cita, masih belum. It is necessary but not sufficient, tidak cukup. PR-nya masih banyak. Jadi ada dapat info itu koperasi Indonesia terbanyak di dunia. Iya. Tapi kebanyakan hanya dibentuk untuk tujuan jangka pendek, dapat fasilitas, bantuan, terus kegiatannya nggak ada. Jadi bukan betul-betul koperasi yang secara ekonomi memang menjalankan itu karena merasa itu hal yang baik. Masalahnya di negara Skandinavia itu koperasi itu malah anti bantuan. Karena akan menghilangkan kemandirian. Itu tadi hanya apalagi sekarang yang heboh ya, surya itu dipakai jadi untuk alat untuk alat. Ternyata dia dapat informasi dia dari bank susah gitu, dia penjahat dia pakai kedok koperasi supaya bisa mendapatkan dana masyarakat dengan berkedok koperasi. Nah sekarang jadi investasi tinggi, kerugian ratusan triliun luar biasa. Mengumpul sekali orang. Jadi sekarang saya khawatirnya orang jadi makin skeptis dengan koperasi. Nanti seperti itu. Gitu ya, betul ya. Banyak di lapangan banyak ada sisi-sisi traumatis masyarakat jika tidak diberikan pemahaman yang benar yang baik tentang koperasi. Mereka anggap koperasi itu ya wis memang untuk yang kecil dan yang didesain kecil dan yang biasanya simpan pinjam. Mostly memang usaha kita mayoritas ada di simpan pinjam, sehingga memang ini perlu ada transformasi yang sangat fundamental ya. Jadi pemahamannya, saya pernah bicara di sebuah media terus ada yang bertanya, bahwa koperasi itu kayak bank gitu, bisa bantu, bisa nyumbang gitu. Jadi dia mikirnya koperasi itu suatu lembaga yang membantu-bantu gitu. Padahal enggak, koperasi itu Anda sendiri, Anda yang membentuk, merasa butuh, gunakanlah koperasi supaya modal bisa orang banyak bersama-sama menyelesaikan kerjasama. Jadi pemahamannya memang masih, apalagi yang pendidikan koperasi sudah nggak ada lagi. Itu semakin pendidikan sekali si koperasi. Jadi memang kuncinya kan sebetulnya kalau kita belajar dari dulu itu ketika kita sudah sampai di level persatuan ya, kerjasama yang substantif itu lebih dekat dengan tujuan cita-cita kita. Nah, sebenarnya koperasi ini kan esensinya adalah bagaimana ketika kita bersatu berserikat itu akan sampailah kita pada tujuan bersama, tujuan nasional kita. Nah, sehingga pemahaman itulah yang kemudian seperti tadi Pak Aziz sampaikan, Indonesia itu koperasinya banyak, anggotanya sedikit-sedikit dan mereka nggak mau bersekutu sama satu sama lain. PT aja yang orientasinya profit, self interest gitu kan, serahkan individu misalnya, itu aja mereka ketika melihat ada landscape bisnis, ada perubahan lingkungan bisnis, mereka bersedia kok merger alias strategis itu. Tapi koperasi ini nampaknya enggak gitu. Jadi kalau ini koperasiku, ini koperasimu, itu ini amalgamasi yang sudah disediakan dalam terminologi dan juga dari regulasi itu nampaknya jarang sekali yang memanfaatkan, sehingga ya kok yang petani yang berkoperasi sendiri, yang buruh juga sendiri, yang pasar sendiri, bisnis sendiri, mereka berjalan masing-masing, nggak beraliansi, kemudian bermasalah dari sisi kapitalnya, SDM-nya, teknologinya, jaringannya, dan masalahnya nggak selesai hari ini. Di pertanian masalahnya begitu, di perdagangan begitu, di industri begitu. Nah harapannya ini yang aktual Pak Aziz ya, udah lama berkembang untuk koperasi multi pihak. Esensinya koperasi multi pihak itu adalah koperasi betul-betul menjadi ruang arena bagi bersatunya banyak pihak.
Nah, sebetulnya tanpa didorong ke multi pihak pun sebenarnya esensinya sebetulnya salah satu prinsip itu kan koperasi kerjasama antar koperasi itu kan mestinya harus berserikat. Nah itu di Skandinavia itu kan yang banyak berkembang kan seperti itu, yang integrasi vertikal ya, dari mulai peternak sapinya, pemerahnya sampai ke industri perolahannya, sampai ke pengecernya, sampai ke peminum susu masyarakat berkoperasi. Jadi satu mata rantai, sehingga ini harganya, pasokannya itu aman, bisa nggak kemudian dipermainkan oleh pulang oligarki dan sebagainya. Nah ini kan kesana. Nah Indonesia ini nampaknya masalah nggak kerasa sesuai. Nah harapannya dengan kemudian membuka ruang, ayo ini kalau koperasi mestinya didorong bisa bersekutu antar koperasi, antar elemen untuk, nah insya Allah itu semakin dekat. Termasuk investor pun bisa ya? Bisa, investor ya. Sebagai anggota dia. Betul, anggota. Dia punya visi yang sama, dia punya komitmen yang sama, ya bisa berperan di situ. Ya bertemu lah gitu. Jadi ini menjadi semacam opportunity peluang yang kalau di Indonesia hari ini masih proses inisiasi, sudah ada yang berjalan awal. Tapi kalau tadi Pak Aziz di Eropa ya, di Italia, Kanada, Prancis, kemudian di Korea, beberapa negara maju itu udah lama. Inggris, bahkan di Inggris itu 1870 sudah ada operasi multi-pihak Eden Bridge itu kan nggak selang jauh dengan Rodel ya, yang berapa tuh 1844 ya, itu 1870 itu awalnya koperasi konvensional, anggotanya bekerja ya, ini pabrik itu Pak, pabrik yang dimiliki oleh para pekerjanya, tapi karena kesulitan modal dan kesulitan pasar sehingga mereka bersepakat untuk kita buka ruang bagi pihak lain. Nah, dua pihak yang mereka masukkan tuh investor untuk menyelesaikan masalah kapital sama konsumen untuk menyelesaikan masalah pasar. Alhamdulillah setelah 1870 sekitar berapa tahun setelah mereka transformasi itu salesnya meningkat, kemudian juga welfare-nya meningkat dan performanya semakin baik. Jadi artinya itu bukan hal yang baru, itu sudah ratusan tahun dan itu sudah banyak berkembang. Di Indonesia aja yang nampaknya persatuan itu yang susah. Ya. Dan kenapa persatuan susah? Karena memang ada banyak sekali kepentingan pihak-pihak yang tidak ingin kita ini bersatu. Ya, yang bisa petani jalani mereka senang. Karena ketika petani bertemu dengan Pak pedagang, bertemu dengan pengecer, bertemu dengan konsumen buruh, banyak bisnis yang akan selesai. Yang selama ini menikmati surplus, menikmati profit tinggi karena memanfaatkan asymmetric information, memanfaatkan kapital yang mereka operasikan untuk bisa menguasai pasar, itu berangsur-angsur akan memudar, cengkraman mereka akan melonggar dan ya mereka kehilangan. Dan mereka nggak ingin itu, sehingga gimana caranya supaya tidak terjadi? Ya ini kayak kembali ke zaman VOC kan? Ya dipecah belah, itu kan kesana maksudnya agenda kita konsolidasi koperasi. Setuju nggak dengan pendapat saya kalau untuk Indonesia memang harus ada political will. Jadi tentang undang-undang, kemudian juga pendidikan, pemahaman, itu harus ada political will dari atas ya. Betul, itu hukumnya wajib menurut saya Pak Aziz. Karena di negara maju itu mungkin bottom up ya, karena dulu rasanya ketika revolusi industri itu betul-betul terlantar, mereka cari kekuatan dan muncullah gerakan koperasi itu ya. Sehingga itu menjadi kuat secara natural, bottom up ya. Nah di kita Bung Hatta mencita-citakan kita seperti itu, tetapi kita tidak punya sejarah seperti itu. Sehingga memang perlu desain dari masalahnya yang dari political will itu belum ada juga gitu ya. Tapi untungnya kita aktivis-aktivis koperasi itu muncul ya. Kita harus tetap selalu optimis dan pemahaman sama gerakan-gerakan koperasi ini dengan aktivis-aktivis yang muda-muda ini. Nah sekarang saya ingin yang lebih praktis lagi Mas awalnya. Kita ini kan sekarang era digital. Kemarin saya ikut semacam kursus dari Mondragon itu yang di era ini kesempatan koperasi berkembang karena informasi itu sudah yang terbuka ya, koperasi informasi itu melalui internet, Google itu, sehingga orang berkesempatan untuk itu.
membuat platform-platform kooperatif, kooperasi berdasarkan teknologi digital atau teknologi informasi. Nah, contohnya saja sekarang ini tapi tetap ternyata itu dikuasai oleh kapital di Indonesia. Misalnya Gojek ya. Kita pikir ini sudah mandiri seperti koperasi, ternyata itu pun adalah mereka yang memiliki tukang Gojek itu hanya bekerja. Saya pernah berpikir bagaimana kalau aktivis koperasi ini mengalihkan membuat platform itu memang untuk koperasi. Rasanya ada kesulitan, gimana tuh sebenarnya? Iya betul Pak Aziz. Memang yang hari ini terjadi banjir informasi, dari sisi informasi sudah ada demokratisasi informasi. Dan artinya dengan demokratisasi informasi itu gerakan sosial menjadi semakin bisa luas berkembang. Ya. Nah, memang bottleneck-nya adalah itu belum diikuti dengan demokratisasi teknologi. Teknologi masih dikuasai oleh elit, para usernya, para operator, driver, dalam konteks di layanan transportasi tadi itu belum punya visi ke arah sana. Ini juga tidak lepas dari memang secara finansial juga belum ada demokratisasi keuangan, karena salah satu kendala pengembangan platform itu ada di kapital modal untuk mengembangkan platform itu. Meskipun sebetulnya ketika ada persoalan itu juga ada berbagai variasi jalan keluarnya, ini bagaimana bisa mengatasi masalah di permodalan tadi ya, misalnya seperti kita kembali ke model multi pihak tadi memungkinkan untuk investor yang bisa membiayai, termasuk pemerintah pun juga bisa menjadi pihak itu untuk membiayai. Political will tadi ya. Political will itu yang memang betul saya setuju Pak Aziz. Kenapa political will ini penting? Karena Indonesia ini negara postkolonial. Yang bisa bilang di awal tadi, ada banyak sekali kepentingan kekuatan yang berusaha masuk untuk bertarung dalam menguasai sumber ekonomi yang sebenarnya bisa dikelola, diusahakan oleh para pelaku pemberdayaan dan berafiliasi di koperasi. Sehingga ini kalau nggak pemerintah hadir, negara turun tangan itu menjadi semakin sulit perjuangannya. Jadi itu tadi, negara, pemerintah nggak perlu terlalu berintervensi dari shopping gerakan koperasi, cukup amankannya bikin peri-peri supaya betul-betul arenanya itu betul-betul bisa memungkinkan koperasi untuk berkembang. Itu yang harus dimainkan ya, dengan political will-nya, dengan regulasinya. Nah, kembali dalam konteks pengembangan platform tadi, ini memang ya sekarang ini emasnya kan jadi data. Jadi kalau dulu menambang emas, sekarang data mining. Saya menguasai data, maka dia menguasai banyak hal. Sehingga instrumen platform transportasi online dan sebagainya kan kuncinya ada di data, database. Nah, itu yang mahal di sana. Sehingga memang ini betul Pak Aziz, ini peluang. Di berbagai belahan negara di dunia sudah berkembang operasi platform. Ini era untuk menunjukkan kepada dunia bahwa platform ini adalah salah satu instrumen yang bisa menjadi arena untuk dilakukannya demokratisasi ekonomi, secara khusus teknologinya, kemudian juga finansialnya. Nah, berbagai model varian ya, platform operasi transportasi online, kemudian juga mungkin edukasi online, kemudian juga pasar online. Ini saya kira ke depan menjadi kebutuhan bagi gerakan koperasi untuk mentransformasi dirinya ke sana terus. Karena digitalisasi ini berbarengan dengan demokratisasi. Nah, harusnya ini menjadi peluang besar, ya, karena orang semakin terinformasi, orang semakin bisa memahami betul bahwa kuncinya untuk bisa survive, bisa berkembang adalah kolaborasi. Nah, dan itu ada di dalam gerakan koperasi. Itu Pak Aziz. Jadi ini kita punya aktivis koperasi. Kemudian kita melihat contoh aja Gojek ya. Gojek itu kan masih dikuasai oleh yang mempunyai sistem itu ya, sistemnya. Ya. Saya berpikir aktivis koperasi ini bisa membantu Gojek itu menyadarkan, udahlah bikin sendiri. Nah sekarang masalahnya modal, modal. Mestinya kalau ada political will, ide itu ditangkap pemerintah yang modalin. Iya. Itu memungkinkan sekali kan? Memungkinkan sekali. Dan untuk inisial capital develop platform seperti itu sebetulnya sangat mungkin kan bisa dibiayai oleh pemerintah, oleh menteri tadi. Sangat mungkin. Iya. Investor lah, tapi investor polanya koperasi sekarang. Kalau sekarang kan investor polanya tetap kapitalis kan. Ya.
Ya. Pola operasi jadi lebih adil. Iya, betul ya. Ini sangat mungkin ya, artinya untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa banyak sektor-sektor vital yang berkaitan dengan kehidupan mereka yang berbasis teknologi digital tadi bisa diorganisasi dengan lebih baik, ya, lebih manfaatnya terdistribusi secara adil dan merata melalui platform operasi. Ini saya kira satu inisiasi yang harus bisa dimulai. Dan ini didengar ya, soalnya ini didengar. Sektor transportasi, termasuk ini Pak Aziz, ini sebelum terlewat ya. Ini sektor yang selain menjanjikan prospek, tapi juga sektor yang dalam beberapa keadaan itu sektor yang rawan, yang fragile. Rawannya adalah ketika terjadi fluktuasi global, resesi, termasuk juga mungkin suatu saat ada juga kembali terjadi krisis finansial, maka perusahaan-perusahaan platform yang basisnya teknologi digital yang high capital, high technology ini rentan untuk kemudian mengambil kebijakan-kebijakan yang demi melindungi kepentingan PHK dan sebagainya, sehingga ini yang harusnya menyadarkan kepada banyak pihak. Ini bedanya ketika di organisasi ya ala korporasi dengan ala koperasi. Koperasi cita-citanya justru untuk menciptakan lapangan kerja, dan nggak ada cerita bagaimana koperasi melakukan PHK massal di tengah krisis finansial seperti apapun ya. Karena bagi mereka kuncinya bagaimana sama-sama bertahan. Kalau memang resesi ya sama-sama menderita ya, gaji kecil, betul. Ya. Ini kondisi orang akan terima kan gitu ya. Jadi keadaan-keadaan itu bisa direspon secara positif sama-sama oleh gerakan koperasi. Sehingga mestinya saudara-saudara kita yang kemarin sudah terlibat di dalam platform itu, yang kemarin ada berapa yang di PHK dalam platform itu yang justru bisa kita ajak untuk, karena mereka sudah familiar dengan operasi bisnis platform. Nah, kenapa nggak berpikir soal ya kamu bekerja, kamu di PHK, tapi kamu punya resource, kamu punya skill, experience, ayo dipakai untuk membangun platform bersama. Mereka bisa jadi motornya untuk menginisiasi ini. Jadi yang platform edukasi online kan kemarin juga ada beberapa PHK. Itu yang kalau transportasi online ini nggak PHK karena ya drivernya kan dijadikan mitra. Jadi ya naik turun aja, up and down aja. Nah, saya kira ini betul-betul bisa jadi peluang. Jadi koperasi ada di genggaman kita karena ada di platform, lalu ada di semakin banyak orang, sehingga. Dan dulu waktu Gojek itu masuk, model kan ramai. Ya. Kemudian rasanya ada solusi ya, oke Gojek bisa di Indonesia, Grab macam-macam, tapi harus membentuk koperasi. Rasanya dulu pernah ada seperti itu, tapi kok malah sekarang jalannya bukan itu. Iya, barangkali karena kemudian dihadapkan pada realitas mendevelop platform yang naik kapital tadi ya, saya nggak tahu. Tapi memang ketika perubahan sosial yang memang positif, berbanyak bermanfaat, tapi kemudian tidak diorganisasi secara kolektif, secara baik, melibatkan banyak pihak, ya selalu akan ada yang kemudian menjadi korban dari perubahan sosial itu. Ya misalnya ya teknologi kan selalu kemudian berdampak kehilangan pekerjaan bagi sebagian yang lain. Kalau ini diinisiasi melalui organisasi koperasi, justru itu yang harus dipikirkan. Bagaimana pihak-pihak yang akan terdampak pada perubahan teknologi ini kemudian ketika diajak dirangkul, ya mereka akan ikut ketika teknologi berubah, sosial berubah, mereka juga berubah. Nah ini yang tidak terjadi Pak. Di Indonesia ini dan negara berkembang yang lain, teknologinya sudah transformasi sampai level yang sangat mengesankan, tapi secara sosial nggak ada transformasi. Tetap aja bahkan yang dulu bekerja dilindungi sekarang malah bukan bekerja lagi, nggak dilindungi, malah terjadi penurunan. Nah, sehingga harusnya teknologi transformasi, maka sosial dan juga transformasi. Nah, koperasi ini memberikan ruang bagi transformasi itu. Kenapa? Nggak hanya menguasai informasinya, nggak menguasai teknologinya, nggak menguasai kapitalnya, tapi juga mereka menguasai bisnis dan ekonomi tadi. Nah, transformasi ternyata dalam ekonomi ya ketika buruh kecil rendahan yang juga berpartisipasi dalam bisnis ekonomi itu bisa menjadi pemilik. Nah itu transformasi yang ini kalau secara spiritual
kan itu esensi ajaran agama itu, tauhid itu sebelum ada agama manusia menyembah berhala dan sebagainya, kemudian tauhid itu adalah semua manusia sama, ya, sehingga nggak boleh ada manusia yang lebih tinggi dan yang menganggap dirinya sebagai, dalam konteks ekonomi hari ini kapitalisme itu kan seolah menganggap ada kelas atas kelas bawah. Nah, dengan koperasi, nah saya kira harapan untuk transformasi itu ada di koperasi digital, koperasi platform. Kita harus bisa berharap ya. Iya, Setelah iya. ini ada satu pertanyaan konkret lagi Mas Awan. Iya, Pak. Jadi kebetulan saya bermimpi ya sama teman-teman ingin membuat suatu industri yang berbasis koperasi. Oh ya. Atau itu yang kita bidangnya farmasi. Nah, jadi kita ingin ada pabrik obat gitu ya, yang dikelola secara koperasi, artinya ada tadi multiplier tadi. Ya. Ada investor yang membiayai, kemudian ada pekerja yang menjalankan industrinya. Kita rangkul juga konsumen yang memanfaatkan obat-obatan produksi itu, sehingga itu menjadi satu yang solid, yang kuat, yang kalau menguntungkan ya semua untung, tidak ada. Tapi kemudian dalam diskusi kita terjadi kendala, karena industri farmasi obat itu di undang-undang itu harus PT. Itu gimana penyelesaiannya? Apa bisa berjalan atau harus undang-undangnya harus diubah dulu Mas Amin? Ini saya kira ini satu catatan bagaimana ketika regulasinya masih seperti itu, maka itu regulasi yang sangat diskriminatif ya. Apa yang menjadi dasar kenapa koperasi tidak bisa dimasukkan ke dalam itu, sementara nanti setelah undang-undang koperasi ini yang baru yang sedang dibahas ini akan segera disahkan di tahun ini tahun depan, maka koperasi ini lapangan usahanya tidak terbatas, itu aja sekarang. Iya. Ini yang kemudian akan menjadi regulasi spesialis. Oh gitu ya. Yang khusus. Jadi harapannya mudah-mudahan ada harmonisasi. Itu ada undang-undang yang tidak. Ya, yang bertentangan dengan undang-undang koperasi ini akan ya mestinya ada harmonisasi. Ketika dia boleh, apakah dia merujuk pada farmasi ini apa landasan filosofis, historis sosioekonomis yang kemudian tidak memberi ruang bagi koperasi ya. Saya kira bisa jalan bersamaan tuh undang-undang koperasinya, kemudian bagaimana melakukan revisi di undang-undang Industri Farmasi dan peraturan kesehatan itu, lalu kemudian juga sambil berjalan kita bisa inisiasi, karena bagaimana pabrik dikelola oleh koperasi itu sudah diinisiasi sejak dulu. Misalnya yang saya baca literaturnya Pak Sisko, ada beberapa pekerja kereta api di Manggarai Jakarta itu yang mereka berafiliasi dengan koperasi pekerja atau serupa. Mereka udah bikin semacam di tahun-tahun 50-an sampai 60-an itu. Mereka bikin kompor, mereka bikin pabrik. Mereka jual ke cangkung, mereka pakai ketek, mereka jual itu begitu. Itu misalnya itu, artinya saya bayangin ini kayak Mondragon. Mondragon kan tahun 50-an, 60-an. Bahkan kondisinya jauh lebih maju kita waktu itu, karena Mondragon kan dulu dari minus perang saudara, lalu lontar kotanya, lalu harus pastor itu dan bikin School of Technica, kemudian mau bikin pemanas gitu. Awalnya Mondragon kan bikin pemanas, bikin pemanas ya. Lalu ternyata butuh keuangan, mereka bikin asuransi, itulah setelah sekian 10 tahun ini. Nah, jika bakal serupa itu sudah ada di Manggarai, bikin kompor. Nah, masalahnya adalah ini lagi pertarungan ekonomi politik lagi. Ada gerakan menghabisi komunis yang seperti itu kemudian ikut dihabisi. Artinya sebetulnya gerakan menghabisi komunis yang dikendalikan oleh para pendukung sistem yang lama yang kolonialis tadi itu juga melihat ini potensi-potensi ancaman ke depan sekalian dihabisin. Habis itu nah, itu para aktivisnya, para pekerja, para ini dianggap sebagai aktivis komunis ini habisin. Ya, dan akhirnya inisiatif habis. Nah sekarang mereka mau itu bahkan kalau teman-teman kita pekerja itu mau mikir mereka bikin koperasi yang basisnya mereka mikirnya terlalu tinggi,
Saya kira itu yang harus kita hidupkan kembali. Jadi itu tadi Pak Aziz, artinya Indonesia ini punya pengalaman dari para pekerjanya yang berorganisasi koperasi membangun satu industri yang sebenarnya tidak bisa dibilang industri apa namanya kecil ya. Karena dia sementara itu memang kecil, tapi ini punya prospek, punya visi yang luar biasa. Ya, kalau tadi saya ibaratkan dengan apa, kalau di Indonesia itu pertama pekerjaan bikin kompor, tapi kan kita tahu hari ini industri bahan-bahan apa namanya teknologi rumah tangga sehari-hari itu prospek yang luar biasa. Jadi kalau operasi main ke sana sangat luar biasa. Seperti kita tahu ya, Koperasi Mondragon yang bisa menjadi rujukan bagi koperasi industri di dunia ini awalnya juga dari produksi pemanas gitu. Di sana kan pemanas karena memang masalah mereka itu Jawa koperasi itu ya. Iya, mereka terus Anies Militer itu harus bersama koperasi itu bikin, kemudian berangsur langsung membesar. Nah, sehingga memang betul Pak Aziz, koperasi produksi kita ini harus mengarahkan apa namanya basis koperasinya untuk memproduksi barang-barang yang punya opportunity untuk bisa mengisi kebutuhan apa namanya produk-produk sehari-hari. Jadi itu yang kemudian bisa menjadikannya sebagai industri yang tumbuh dari mikro kecil sampai dan bisa besar itu sehingga itu yang kadang salah bahwa koperasi itu kemudian kecil ya, makanya isinya koperasi kecil enggak seperti itu. Jadi dia bisa masuk ke sektor industri yang punya opportunity itu untuk bisa industrinya berkembang menjadi besar ya, dan Mondragon itu waktunya juga kurang lebih 20 tahun untuk sampai formasi seperti itu. 20 tahun di apa namanya Fairprice kooperatif yang Singapura tadi sekitar 20 tahun ya, Muslim itu rata-rata mereka 20 tahun. Nah kita kan punya waktu dari 47 ke 2022 dulu itu kan sudah 70-an tahun lebih. Dan kita udah punya sekian belas tahun ke belakang. Ke depan kita harus juga berpikir ke sana. Nah, ada contoh konkret di Indonesia itu saya pernah dengar koperasi apa namanya itu tadinya BUMN apa namanya pengeringan tembakau. Gimana namanya itu di Kaleb ya, namanya Kaleb ya. Itu apa mau bangkrut Perum itu karena mismanagement macam-macam. Terus oleh pekerjanya jangan dibubarkan Pak, kami kelola aja oleh koperasi karyawannya. Kami beli aja, kami cicil, diserahkan. Malah jadi gede, jadi besar sampai sekarang berapa tahun? Dari 50 tahun. Jadi ini contoh-contoh sukses yang harusnya banyak disebarluaskan. Jadi barangkali ini untuk Menteri BUMN ya, kalau bisa apa? Ada yang BUMN yang mau dibubarkan itu karena ya. Gimana kalau dicoba dulu diserahkan ke koperasinya, supaya karena koperasi ini banyak yang bisa menyehatkan gitu ya. Karena bersama-sama bahkan perusahaan besar yang di Australia, Simek itu perusahaan konstruksi machinery ya, bikin jembatan atas laut macam-macam bangkrut. Oleh konsultan disarankan berubah ke koperasi. Begitu berubah koperasi dalam 2 tahun utangnya lunas. Karena kita semua berpikir gitu. Semua bukan stakeholder, tapi stakeholder, karyawan dan sebagainya. Oke lah, mungkin barangkali ya kita gajinya diturunin nggak apa, asal survive. Kemudian pemasaran bisa, keuangan bisa sekali lagi. Nah, ini jadi sehat. Kekuatan kolaborasi Pak. Sekarang ini mendapatkan momentumnya ini. Semua orang paham sekarang bahwa this is collaboration. Apalagi di era digital ekonomi, kolaborasi itu menjadi sangat penting dan koperasi itu punya apa namanya kekuatan di situ. Ya, koperasi diadopsi oleh saya punya organisasi bisnisnya. Koperasi dari sisi membershipnya, kolaborasinya, dan juga apa namanya democratic decision making-nya. Jadi ya ini untuk kembali meyakinkan kepada kita mestinya harus kita kuatkan untuk kita selalu optimis. Saya pernah dengar dari Mas Awan kalau kita ada koperasi
union apa namanya di Kalimantan ya. Credit union. Oh iya, bisa cerita sedikit untuk menambah optimisme. Sekarang itu besar itu, berapa hasilnya omsetnya Triliunan tuh. bisa cerita sedikit. Iya, waktu saya ke Sanggau ya, ke utara dari Pontianak itu apa? Saya melihat ada 2 bangunan besar, bangunan besar kayak kalau Jakarta bangunan besar 2 gitu ya. Ini punya siapa? Oh ini punya koperasi kredit, itu namanya Lantang Tipo ya. Anggotanya berapa ya? Ratusan ribu. Siapa mereka ya? Petani peternak. Ini punya mereka iya. Bangunan apa? Bangunan gedung kantor mereka. Gedung kantor mereka koperasi kredit tempat yang lainnya sabar dan sebagainya. Ini 200 ribuan tuh kalau RAT gimana yang tahu ya perwakilan ribuan bisa jalan. Dan saya tanya, ini kalau operasinya aja sebesar ini, kalau yang bantuan koperasi ada nggak? Ada, tapi kecil-kecil. Kok kecil-kecil ya? Karena mereka hanya melayani yang tidak terkait dengan hajat hidup orang banyak di situ. Sementara kalau hajatnya petani, peternak, pekebun, nelayan itu ada di operasi kredit Lantang Tipo itu. Oh gitu ya. Nah, itulah demokrasi ekonomi. Yang banyak itu menguasai banyak, yang sedikit itu diberi ruang. Swasta, partai politik diberi ruang, sektor jasa, diberi ruang, silahkan berkembang. Tapi untuk yang berkaitan dengan kehidupan orang banyak itu sebaiknya juga pengembangannya sekaligus adalah berupa pengembangan bagi kesejahteraan orang banyak tadi. Nah, koperasi memberi ruang itu. Bisnisnya berkembang, mereka juga berkembang, transformasi gitu. Jangan mereka hanya dijadikan sebagai user saja, customer saja, konsumen saja, tapi mereka sebagai producer, sebagai owner, sebagai decision maker, dan itu luar biasa. Saya menyaksikan betul ini visualisasi dari demokrasi ekonomi itu dengan mata itu bisa kita melihat inilah cita-cita pendiri bangsa kita, inilah amanat konstitusinya. Itu sesuatu yang sulit untuk kita lihat dan saksikan secara visual di kota-kota besar yang lain, karena sejauh mata memandang ya itu punya dia, punya itu, punya kelompok, punya grup itu. Nah, cita-citanya adalah berangsur-angsur itu kita transformasi. Ya. Bisa kok yang korporasi ditransformasi dengan cara demokratisasi perusahaan. Ya dengan cara PT itu ya PT silakan nggak jadi koperasi nggak apa-apa, tapi transformasikan PT-mu menjadi demokratis dengan cara apa? Berikan share-nya, sahamnya kepada para pekerjanya, berangsur-angsur begitu ya. Kalau dia nilai operasinya kita masuk, tidak harus diubah total, tapi tetap itu masuk, nilai operasinya ya, semakin besar share-nya. Kayak di Amerika itu ya kurang lebih 3.000 perusahaan sudah 100% share-nya dikelola, dikuasai oleh pekerja. Ada yang 70%, ada yang 50% gitu, dan ada 10-an juta pekerja yang sudah punya saham di perusahaannya. Itu transformasi, artinya dari pekerja rendahan dia menjadi shareholder, transformasi sosial. Ya, karena kalau pekerja rendahan bersih-bersih tanpa mereka nggak jalan, kotor perusahaannya. Nah di Indonesia ini kan enggak, kalau pekerja rendahan gitu ya sampai mati, sampai kiamat enggak. Nah, sehingga ini berarti Pancasila belum tentu memenuhi. Nah ini saya kira belajar dari yang Lantang Tipo tadi bisa visual ya. Jadi saya lihat di Kalimantan Barat ya, di Kalbar, di Sanggau, di Kaltim juga ada dari Kumang, ada contoh konkret di mana koperasi seperti kata Mas Awan itu base ya, yang betul-betul rakyat pertanian dan menjadi besar, dan itu bottom up dari mereka sendiri, gerakan mereka dan sangat besar itu ada terjadi di Indonesia. Mudah-mudahan yang menjadi, mungkin belum banyak yang tahu ya, mudah-mudahan jadi contoh lah bahwa itu memungkinkan gitu. Jadi mungkin ya kita tutup diskusi kita ini Mas Awan dengan yang optimis ya, optimis dan untuk aktivitas koperasi lebih banyak lagi. Kita butuh contoh-contoh, kita butuh juga political will dari pemerintah, perubahan undang-undang ya, perubahan undang-undang yang tidak sesuai dengan semangat Bung Hatta dan semangat Pancasila itu harus dirubah. Tapi semangat yang dengan apa adanya sekarang itu gerakan koperasi juga bisa kita kembangkan.
Baik, saya kira demikian bincang-bincang kita. Kita kasih judul Kapitas Lekta ya. Kapitas Lekta Koperasi Indonesia dengan Mas Awan Santosa dari ICCI. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai jumpa pada siaran Demokrasi Ekonomi Indonesia selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.